Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Levina dengan NIM 25080574041 dari kelas 2025I. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data mahasiswa yang berfokus pada distribusi kelas, domisili, serta pola transportasi yang digunakan oleh mahasiswa. Analisis ini merupakan bagian dari mata kuliah Statistik 2 yang diampu oleh Bapak Agus Frianto. Dan melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik mahasiswa berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Latar belakang dari analisis ini adalah adanya perbedaan domisili mahasiswa, di mana kampus tidak hanya diminati oleh mahasiswa yang berasal dari Surabaya, tetapi juga dari luar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kampus memiliki jangkauan yang cukup luas dalam menarik minat mahasiswa. Selain itu, perbedaan domisili ini juga dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari dari mahasiswa, terutama dalam hal mobilitas atau perjalanan dari rumah ke kampus. Pemilihan transportasi tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jarak, biaya, kenyamanan, dan ketersediaan sarana transportasi. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan untuk mengetahui distribusi mahasiswa berdasarkan kelas dan domisili, serta untuk memahami pola transportasi yang digunakan oleh mahasiswa. Baik, pada slide ini ditampilkan hasil cross-tab antara kelas dan domisili mahasiswa. Dari data tersebut, terlihat bahwa mayoritas mahasiswa berasal dari luar Surabaya, yaitu sebanyak 193 orang. Sedangkan yang berasal dari Surabaya sebanyak 123 orang. Dan jika dilihat per kelas, hampir semua kelas didominasi oleh mahasiswa dari luar Surabaya, terutama kelas B dan D yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak, masing-masing sebanyak 42 orang, sehingga dapat dikatakan juga sebagai kelas dengan jumlah mahasiswa paling besar. Sementara itu, kelas IUP memiliki jumlah mahasiswa paling sedikit, yaitu hanya 5 orang. Dan untuk kelas I, jumlah mahasiswa dari Surabaya dan luar Surabaya hampir seimbang, sehingga menunjukkan distribusi yang cukup merata pada kelas tersebut. Berdasarkan data yang telah ditampilkan sebelumnya, dapat diambil juga beberapa insight penting. Yang pertama, daya tarik kampus tidak hanya terbatas pada wilayah lokal, tetapi juga mampu menjangkau mahasiswa dari luar kota. Yang kedua, mahasiswa dari luar Surabaya mendominasi hampir di semua kelas, yang menunjukkan bahwa kampus memiliki reputasi atau daya tarik yang cukup luas. Yang ketiga, distribusi mahasiswa di tiap kelas tergolong cukup merata, meskipun terdapat beberapa kelas dengan jumlah yang lebih tinggi dan lebih rendah. Insight ini penting untuk memahami karakteristik mahasiswa secara umum. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan data mengenai jenis transportasi yang digunakan mahasiswa dalam kegiatan sehari-hari, khususnya dari rumah ke kampus dan juga sebaliknya. Dari data tersebut, terlihat bahwa mayoritas mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi dengan jumlah total sebanyak 248 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan pribadi menjadi pilihan utama bagi mahasiswa. Dan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penggunaan kendaraan pribadi lebih banyak pada perempuan, yaitu sebanyak 150 orang, dibandingkan laki-laki yang sebanyak 97 orang. Sementara itu, penggunaan jalan kaki tergolong rendah, yaitu hanya 23 orang secara keseluruhannya. Selain kendaraan pribadi, terdapat juga penggunaan transportasi lain seperti kereta dan ojek online. Namun, jumlah pengguna kedua jenis transportasi ini relatif sedikit. Pengguna kereta hanya sebanyak 14 orang, sedangkan ojek online sebanyak 31 orang. Menariknya, penggunaan ojek online lebih banyak dilakukan oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa transportasi umum masih belum menjadi pilihan utama bagi mahasiswa dalam beraktivitas sehari-hari. Berdasarkan seluruh data yang telah dianalisis, dapat kita simpulkan bahwa mayoritas mahasiswa berasal dari luar Surabaya yang menunjukkan bahwa kampus memiliki jangkauan yang luas. Dari sisi transportasi, kendaraan pribadi menjadi modal yang paling dominan digunakan oleh mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, penggunaan transportasi umum seperti kereta dan ojek online masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas mahasiswa masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi.
Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis data mahasiswa berdasarkan kelas, domisili, dan juga transportasi. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait karakteristik mahasiswa. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.